Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ke yang ketiga, yaitu mengenai overloaded method and constructor. Apa itu overloaded method dan apa itu overloaded constructor? Oke, kita bahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan overloaded method. Untuk mengetahui tentang apa itu overloaded method, kita akan bahas method add yang sudah kita buat pada kelas fraction ya. Kita buka metodenya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat metode di sini pada kelas fraction yang fungsinya dia menjumlahkan dua buah bilangan pecahan. Oke. Nanti kita akan bahas tentang metode tersebut. Nah, ini metodenya ya. Dia menjumlahkan dua buah pecahan. Selanjutnya, metode add itu dapat menjumlahkan dua buah pecahan, akan tetapi dia belum bisa menjumlahkan pecahan dengan integer. Jadi kalau user ingin menjumlahkan pecahan dengan integer, maka metode add ini belum mampu melakukannya. Oleh karena itu, contohnya misalkan seperti ini, dia bisa ya menjumlahkan F1 dengan F2 karena dua-duanya adalah bilangan pecahan. Akan tetapi bagaimana kalau user memasukkannya berupa integer? F1 nya pecahan ditambahkan dengan integer. Method add ini belum bisa melakukannya. Oleh karena itu, ya, bagaimana jika kita ingin menjumlahkan pecahan dengan integer? Nah, oleh karena itu kita perlu membuat metode yang namanya sama, yaitu add, tapi parameter inputannya berbeda, yaitu integer. Oke, coba kita buat. Kita buat di sini public lalu fraction add sama ya namanya. Kita kopikan di sini sama. Nah, di sini bedanya ya. Kalau di add yang pertama dia dijumlahkan dengan bilangan pecahan, di sini kita akan jumlahkan dengan integer. Misalkan kita beri nama number. Oke. Di sini A-nya sama dengan numerator ya, pembilang. D-nya sama dengan get denominator. Di sini kita tidak gunakan this karena tidak ada konflik ya. Di sini jadi tidak kita gunakan. C-nya sama dengan C-nya ini number ya. Number, lalu C-nya sama dengan 1. Mengapa 1? Karena integer itu penyebutnya adalah 1. Oke, kita buat sum-nya sama dengan new fraction atau
copy saja di sini. Koma B kali D saja di sini karena satu ya, D-nya satu, jadi tidak perlu dituliskan. Return di sini sum. Oke, sudah jadi. Kita coba jumlahkan. Misalkan di sini kita coba jumlahkan F3 sama dengan F1 dan F tambahkan dengan 100. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya 301/3 ya. Jadi satunya kan satunya ini 1/3 ditambah 100 ya, jadi 301/3, benar ya. Oke, kita sudah bisa menjumlahkan menggunakan metode add sebuah pecahan dengan integer. Nah, yang dimaksud dengan overloaded method adalah ini. Jadi overloaded method adalah metode yang namanya sama tapi parameternya berbeda. Di sini parameternya berupa objek, di sini parameternya berupa integer number. Oke. Jadi jika ada dua buah metode atau lebih yang namanya sama, berarti dia disebut overloaded method. Syarat overloaded method ada dua. Yang pertama, memiliki jumlah parameter yang berbeda. Jadi dia namanya sama boleh, tapi parameternya jumlahnya harus berbeda. Yang kedua, jika jumlah parameternya sama, maka tipe datanya harus berbeda. Ini contoh memiliki jumlah parameter yang berbeda. Jadi misalkan ada metode bernama name method. Di sini jumlah parameter yang pertama adalah 1, 2, ada 2, dan di metode yang kedua jumlah parameternya hanya 1. Nah, ini bisa diperlakukan sebagai overloaded method. Yang kedua, jika jumlah parameternya sama, maka tipe datanya harus berbeda. Seperti pada contoh tadi yang kita buat. Di sini jumlah parameternya sama, yaitu 1, tapi tipe datanya berbeda. Yang di sini fraction ya, objek di sini. Yang di sini adalah number. Oke. Jadi itulah yang dimaksud dengan overloaded method. Overloaded method tidak boleh hanya dibedakan dengan return type. Nah, di sini jadi sebuah overloaded method itu tidak bisa dibedakan hanya dengan return type-nya saja. Di sini namanya sama, parameternya sama, tapi return type-nya berbeda. Nah, ini tidak berlaku overloaded method. Jadi ini salah. Oke, selanjutnya kita bahas apa yang dimaksud dengan overloaded constructor.
Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Jadi konstruktor ini sebenarnya adalah sebuah metode. Karena konstruktor juga adalah sebuah metode, maka dia juga bisa dibuat overloaded ya, sehingga dalam satu kelas itu bisa terdapat lebih dari satu konstruktor. Hal ini disebut dengan istilah overloaded constructor. Jadi karena konstruktor ini sebenarnya metode, jadi dia cara kerjanya sama dengan metode, sehingga dalam satu kelas itu bisa lebih dari satu konstruktor. Sini ada contoh. Konstruktor itu ciri-cirinya adalah dia namanya sama dengan nama kelas. Dia metode tapi namanya sama dengan kelas. Di sini nama kelasnya bicycle. Nah, di sini kita lihat ada sebuah metode namanya bicycle. Nah, ini adalah konstruktor yang pertama. Kita lihat di sini ada lagi sebuah metode namanya bicycle ya. Nah, ini disebut juga dengan konstruktor. Jadi ada dua konstruktor. Overloaded. Syarat konstruktornya sama, jumlah parameternya berbeda. Di sini tidak ada parameter, di sini ada dua parameter yang memenuhi ya. Atau jika jumlah parameternya sama, maka tipe datanya berbeda. Oke, itulah yang dimaksud dengan overloaded constructor. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.